Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo, bro, ya surprise surprise pagi-pagi gitu guys ya. Jadi bro, tadi malam ngikutin berita ini tuh sampai hampir jam 2 ya, baru resmi nih keluar pernyataan ya dan baru bisa tenang tidur ya. Bahkan sampai masih ada kejanggalan setelah itu bro. Pokoknya tadi malam seru lah ngikutin berita ini guys ya. Oke, jadi bro ini sudah resmi ya. Keluar pernyataan dari FIVB mengenai pemain Vietnam ya, tentang tim Vietnam bagaimana dan juga hasil resminya bagaimana guys, apakah Indonesia lolos gitu bro ya, dan dinyatakan kalau Indonesia lolos yang akan bermain ke babak 16 besar nih, yang nantinya akan bertemu dengan tim Italia nih bro ya. Oke, gimana kronologinya nih, langsung kita bahas ya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyala loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, satu hari sebelum tadi malam ya, sebelum gonjang-ganjingnya pernyataan resmi dari FIVB, itu sempat beredar kabar kalau dua pemain dari Vietnam yang bernama Dang Thi Hong, nomor punggung 12, kaptennya, dan juga Nguyen Phong Quyen, middle blockernya, itu diadakan kromosom tes nih dari FIVB. Ya, tapi setelah itu sore harinya itu dinyatakan bahwa berita itu tidak benar ya oleh federasinya dari Vietnamnya, dari VVF-nya gitu guys ya. Bahkan sekjen mereka menyatakan kalau FIVB itu hanya meminta dokumen akta kelahiran gitu guys ya. Tapi tadi malam ya keluar nih pernyataan dari FIVB guys ya, yang isinya di sini judulnya ya, FIVB Statement on Ineligible Player at the FIVB Volleyball Women's Under 21 World Championship 2025. Ya, itu judulnya. Jadi ini mengenai pernyataannya dari FIVB tentang pemain yang ineligible ya, atau yang tidak sah gitu bro ya. Oke, dan isinya ini langsung aja yang translate ya. Menyusul kekhawatiran bahwa Federasi Voli Vietnam menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat di timnas U21 mereka di kejuaraan dunia wanita U21 FIVB 2025 di Indonesia. FIVB melakukan penyelidikan sesuai dengan peraturannya. Oke, di sini ya guys bawahi guys ya, FIVB melakukan penyelidikan gitu bro ya. Investigasi menyimpulkan bahwa pemain yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 12.2 Peraturan Disiplin FIVB 2023. Oke, jadi dari hasil investigasi menyimpulkan kalau pemain ini tidak sah berdasarkan dengan pasal 12.2. Ya, apa sih intinya dari pasal 12.2, guys? Oke, di sini agak panjang ya, dan mungkin kalian bisa baca sendirilah ya. Yang intinya partisipasi dari pemain yang tidak sah ya, maka akan dinyatakan diskualifikasi dari pemain tersebut dari kompetisi. Jadi bukan diskualifikasi secara tim, melainkan yang diskualifikasi adalah pemain tersebut, gitu bro ya. Kemudian juga forfeiture of the matches where the player participated. Ya, juga menyatakan pertandingan yang dimana pemain tersebut berpartisipasi dinyatakan tidak sah. Oke, ya itu sih intinya dari pasal 12.2 FIVB disciplinary gitu bro ya. Lanjut, sebagai hasilnya dan sesuai dengan pasal 13.5.2 dari peraturan acara dan 14.4 dari peraturan disiplin, Subkomite Panel Disiplin FIVB telah memutuskan bahwa pertandingan timnas Vietnam di mana pemain berpartisipasi hangus ya, dan pemain tersebut didiskualifikasi dari acara tersebut. Ya, jadi benar tadi ya, dua nih kesimpulannya nih dari hasil penyelidikan itu guys ya. Dinyatakan tidak sah, kemudian diskualifikasi dari pemain tersebut, dan juga pertandingan di mana pemain tersebut berpartisipasi dinyatakan tidak sah gitu bro ya. Sesuai pasal 14.4 Peraturan Disiplin dan mempertimbangkan keadaan kasus, ya, Subkomite Panel Disiplin FIVB akan merujuk berkas ke Panel Disiplin FIVB untuk evaluasi lebih lanjut mengenai potensi sanksi yang melampaui acara. Pada tahap itu, Federasi Bola Voli Vietnam dan pemain akan diundang untuk memberikan posisi mereka secara tertulis. Oke, jadi setelah ini maka federasi dari Vietnam beserta pemain yang disanksi tersebut, guys, yang ineligible itu akan dipanggil oleh FIVB untuk memberikan pernyataan gitu, guys ya. Kemudian ya FIVB tidak akan berkomentar lebih lanjut mengenai masalah ini sementara proses ini masih berlangsung. Oke, jadi seperti itu guys ya kesimpulannya. Tapi masih ada beberapa pertanyaan nih di benak Meong ya. Di sini investigasi yang dilakukan oleh FIVB apakah ini merupakan tes kromosom ya yang akan menyatakan dia ini laki-laki atau perempuan, atau hanya sekedar
investigasi dokumen ya, dari akte kelahirannya nih yang tidak lengkap atau gimana dokumen-dokumennya gitu guys ya. Karena cuman dinyatakan investigasi ya dan langsung ada kesimpulan kalau pemain ini tidak sah, itu guys ya. Oke, tapi apapun itu hasilnya ya maka, sesuai dengan pernyataan FIVB di sini, maka pertandingan yang melibatkan, si Dang Tihong nomor 12 dan juga Nguyen Pong Queen, ya middle blocker-nya nomor 21 dinyatakan tidak sah, gitu guys ya. Yang artinya Vietnam hanya memainkan satu pertandingan yang sah saat melawan Puerto Rico kemarin gitu Bro ya. Oke, jadi guys ya hasilnya dari klasemen pool A hasil akhirnya ya, maka di sini Vietnam dinyatakan terjun ke dasar klasemen di posisi 6 ya dengan hanya satu kali kemenangan ya. Yang dimana kemenangan ini mereka raih saat kemarin melawan Puerto Rico, di mana pemain nomor 12 dan nomor 21 tidak bermain gitu guys ya. Nah, sementara dari Indonesia itu naik ke ranking 3 dengan 2 kali kemenangan ya. Yang pertama menang melawan Kanada, kemudian yang kedua menang melawan Vietnam. Jadi di sini Indonesia dapat tambahan 3 poin ya dengan koleksi totalnya di 8 poin gitu guys ya. Jadi hasil akhirnya yang lolos ke babak 16 besar di sini ada Argentina, Serbia, Indonesia dan juga Puerto Rico. Oke. Nah, sementara di babak 16 besar, Indonesia akan berhadapan dengan ranking 2 di Pool C, yang mana di sini untuk hasil akhirnya diisi oleh tim nasional dari Italia, bro. Wow, langsung melawan raja terakhir ya. Karena Italia untuk sementara dari ranking FIVB-nya itu posisi satu loh guys ya. Juara VNL 2 kali berturut-turut. Ya itu sih di timnas senior ya. Ya walaupun di timnas juniornya juga sama hebatnya gitu guys. Gimana nih kira-kira bro ya Indonesia negara yang baru seumur jagung, negara yang baru muncul di Piala Dunia ya karena tuan rumah juga ya, langsung menghadapi kandidat kuat ya juara di turnamen ini nih guys. Gimana nih kira-kira bro ya? Komen-komen di bawah. Oke, tapi guys ya, di sini yang mengharapkan semoga nanti sore Santi udah bisa bermain gitu ya. Karena kemarin Santi sempat ditarik keluar di set kedua ya di poin 13-an gitu, Bro ya. Mungkin karena kram atau keseleo atau gimana ya, tapi ini serius Indonesia butuh Santi banget gitu, Bro ya. Sementara untuk Kadek sih sepertinya tidak akan bisa bermain karena mungkin ankle itu butuh waktu yang sedikit lebih lama lah untuk sembuh gitu, Bro ya. Tapi kita masih menunggu kabar ya apakah Santi nanti bisa bermain atau tidak ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa bermain pun ini ya Meong masih berharap lah ya. Masih berharap tidak untuk menang ya, tapi untuk memberikan pertandingan yang bagus gitu ya, untuk memberikan kemampuan maksimal dari pemain-pemain dari timnas Indonesia gitu, Bro ya. Semoga lah ini dari timnas Indonesia memberikan usaha ya yang maksimal ya. Entah apapun itu hasilnya guys, sekali lagi Bro ya, ini adalah tim yang baru bergabung di Piala Dunia gitu ya. Itu pun lolos karena tuan rumah bukan dari kualifikasi. Kemudian langsung berhadapan dengan ranking 1 FIVB itu ya, ini ngeri-ngeri sedep gitu bro ya. Oke, see you on the next live ya, karena nanti sore kita juga akan live reaction lawan Italia gitu bro ya. Bye bye, assalamualaikum.